Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka mencari ilmu dan ilmu untuk menghilangkan kebodohan dan mampu menyikapi kehidupan yang akan datang, sehingga kita tidak mudah terjerumus dalam permasalahan-permasalahan yang sulit kita pecahkan. Sehingga mari kita terus dalam mencari ilmu. Kali ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri gerakan Muhammadiyah. Untuk menggerakkan roda organisasi Muhammadiyah di lingkungan sekolah atau madrasah, perlu diketahui dan dipahami ciri-ciri gerakan Muhammadiyah. Hal tersebut setelah diketahui dan dipahami mestinya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah berlaku di Muhammadiyah secara ikhlas dan mengedepankan sikap, komitmen, dan loyalitas serta sportivitas yang tinggi. Di tengah aktivitas berbagai pergerakan Islam yang ada di tanah air, seperti gerakan transnasional, maka Perserikatan Muhammadiyah memiliki ciri-ciri yang melekat dalam aktivitas gerakannya, yaitu sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, gerakan tasdid, dan gerakan nasional. Itulah yang akan kita pelajari dari keempat gerakan tersebut. Sebelum masuk kepada gerakan, kita menyampaikan tujuan pembelajaran agar siswa dapat menganalisis dan memberikan contoh perilaku dari yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tasdid. Yang keempat, Muhammadiyah sebagai gerakan nasional. Inilah nanti yang akan kita pelajari keempat gerakan ini, sehingga diharapkan mampu kalian dalam memberikan contoh-contoh gerakan dari masing-masing hal tersebut. Mari kita bahas yang pertama, gerakan Islam. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham agama Islam dan perkembangan yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan demikian, gerakan pembaharu Islam bukan berarti mengubah, mengurangi, atau menambah isi teks Al-Quran maupun Al-Hadis, melainkan hanya menyesuaikan paham atas keduanya sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Gerakan agama Islam yang cukup spesifik, hal ini dapat dilihat pada ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-cirinya yang pertama yaitu Islam adalah agama yang komprehensif dan telah mengatur segala aspek kehidupan sosial, politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua, mengajak pengikutnya untuk kembali pada Islam yang benar sebagai usaha untuk melakukan perubahan sosial. Yang ketiga, Islamisasi pada masyarakat Muslim melalui pengorganisasian ataupun pembentukan sebuah kelompok yang kuat. Itulah hal-hal atau ciri-ciri daripada pemahaman agama Islam yang spesifik. Muhammadiyah menyikapi seperti itu. Kemudian Muhammadiyah secara
proaktif tampil mempelopori pembaharuan Islam di tengah-tengah masyarakat. Karena Muhammadiyah merupakan gerakan Islam, maka gerak-gerik dan langkah usahanya selalu berdasarkan tuntunan agama Islam, sehingga segala sesuatu dapat dijalankan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh ajaran Islam. Ditinjau dari segi latar belakang berdirinya, maka jelaslah bahwa sesungguhnya kelahiran Muhammadiyah tidak lain karena diilhami, dimotivasi, dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al-Quran. Tegasnya, gerakan Muhammadiyah hendak berusaha untuk menampilkan wajah Islam dalam wujud yang nyata dan dapat dihayati, dirasakan, serta dinikmati oleh umat sebagai rahmatul lil alamin. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah pada umat manusia sepanjang masa. Dalam mengamalkan ajaran Islam, Muhammadiyah bekerja pada hampir semua bidang kehidupan manusia, di antaranya bidang akhlak, akidah, ibadah, dan muamalat duniawiyat. Kita bahas satu persatu. Bidang akidah, dengan pengertian bahwa Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni dan bersih dari segala kemusyrikan. Contohnya, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian bid'ah, contohnya cara-cara amalan yang tidak ada dasar hukumnya. Selanjutnya, menyerupai perintah agama dengan maksud melebih-lebihkan dalam beribadah kepada Allah, namun justru meninggalkan kewajiban pokoknya. Khurafat, contohnya kepercayaan yang tidak ada dasarnya, dan tahayul, contohnya cerita-cerita khayalan yang menjadi kepercayaan orang, mitos, kekuatan ratu, Roro Kidul, dan lain sebagainya, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Yang kedua, bidang akhlak, dengan pengertian bahwa Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak yang mulia dengan berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah, tidak bersendi nilai-nilai ciptaan manusia. Contohnya, berakhlak sesuai dengan tuntutan atau tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bidang yang ketiga yaitu bidang ibadah, dengan pengertian bahwa Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Contohnya, selalu beribadah kepada Allah dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang keempat, bidang muamalat duniawiyat, dengan pengertian bahwa Muhammadiyah bekerja untuk melaksanakan muamalat duniawiyat atau pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, saling tolong-menolong dalam kebaikan sehingga terjalin ukhuwah Islamiyah dengan manusia lainnya. Itulah gerakan Islam yang dibawa Muhammadiyah, sehingga kita dukung dan kita jalankan
sesuai dengan kemampuan kita semua. Harus tetap semangat dalam menegakkan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Selain sebagai gerakan Islam, jadi Muhammadiyah adalah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Akan diharapkan organisasi ini yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan hendak menjadi bagian dari umat terbaik yang senantiasa menyeru kepada amar ma'ruf dan mencegah mungkaran dan beriman kepada Allah. Upaya demikian didasarkan kepada surat Ali Imran 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Dan di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Itulah dasar hukum daripada kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Di samping Al-Quran Ali Imran 110 tadi, perintah untuk melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar juga terdapat dalam Ali Imran 104. Bagi sebagian orang, surat Ali Imran 104 ada yang menganggap sebagai ayat yang identik dengan Muhammadiyah. Mengapa? Karena pola gerakan didasarkan pada ayat tersebut. Artinya, sifat gerakan Muhammadiyah selalu yang selalu mendakwahkan Islam di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai bentuk didorong oleh ayat tersebut. Perlu diketahui bahwa dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang dilaksanakan Muhammadiyah diarahkan pada dua bidang. Sehingga silahkan dari surat Ali Imran ayat 4 bisa dibuka dan dipahami dari maknanya. Dua bidang dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang dilaksanakan Muhammadiyah, yaitu bidang perorangan. Bidang perorangan dibagi lagi menjadi yang pertama A, bagi orang yang telah masuk dan memeluk agama Islam. Sifat dakwah Muhammadiyah adalah tasdid, yaitu memurnikan ajaran agama Islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Pemurnian ini meliputi pertama, pemurnian akidah, yaitu tauhid yang bersih dari tahayul, khurafat, bid'ah, dan syirik, serta mengeramatkan terhadap benda-benda serta terhadap manusia atau mengkultuskan individu, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Dakwah perorangan yang kedua dari pemurnian akidah, yaitu pemurnian yang kedua setelah pemurnian akidah, yaitu pemurnian ibadah. Maksudnya membersihkan amal ibadah dari bid'ah dan taklid, seperti berkirim pahala kepada orang yang telah mati dengan bermacam-macam bacaan dan peringatannya pada hari-hari tertentu. Kemudian pemurnian yang ketiga, yaitu pemurnian akhlak, yaitu berakhlak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pemurnian yang dibawa oleh Muhammadiyah untuk kembali kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi orang yang mendapat doa syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumul qiyamah. Dakwah amar ma'ruf yang kedua yaitu bidang masyarakat. Sifat dakwah Muhammadiyah merupakan bimbingan, perbaikan dan peringatan pada masyarakat sambil meyakinkan perbaikan masyarakat akan diperoleh apabila mereka melaksanakan petunjuk-petunjuk Allah sebagai pedoman dalam segala segi kehidupannya. Semua itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri di tengah-tengah kehidupan yang global ini. Seiring dengan adanya dinamika perubahan masyarakat, maka upaya dakwah yang hendak dilaksanakan juga mengalami berbagai cobaan dan tantangan yang tiada kunjung usai. Inilah dakwah yang sudah kita jelaskan tentang bidang perorangan. Untuk bersifat tasdid, kita dakwah. Dia hanya bersifat masyarakat, bimbingan, perbaikan, dan peringatan pada masyarakat. Tadi sudah kita jelaskan panjang lebar. Kemudian kita masuk kepada gerakan tasdid. Apa itu gerakan tasdid? Muhammadiyah dikenal luas sebagai gerakan tasdid yang bermakna pembaharuan. Kata tasdid berasal dari bentuk kata jadda yajidu jiddan atau jiddatan. Artinya suatu yang ternama, yang besar, nasib baik dan baru. Tasdid menurut maknawi aidat al-syai holmat tada atau mengembalikan sesuatu pada tempatnya semula. Al-ihya menghidup-hidupkan sesuatu yang telah mati, atau al-islah menjadikan baik atau pengembangkan. Namun kata tasdid yang paling muktabar atau dikenal umum ialah pembaharuan, serta dengan jadid artinya suatu yang baru. Esensi tasdid ditarik ke makna apapun ialah pembaharuan. Quraisy Shihab 2005 nomor 10 mengartikan tasdid sebagai pencerahan dan pembaharuan. Tasdid dapat makna pencerahan, mencakup penjelasan ulang dalam bentuk kemasan yang lebih baik dan sesuai dengan menyangkut ajaran-ajaran agama yang pernah diungkap oleh para pendahulu. Baik apa yang pernah diungkap di masa lalu boleh jadi ditolak karena kurang lengkapnya argumentasi atau masyarakat belum siap untuk menerimanya. Adapun tasdid dalam arti pembaharuan adalah mempersembahkan sesuatu yang benar-benar baru yang belum pernah diungkap oleh siapapun sebelumnya. Pembaharuan ini diperlukan bahwa perlu galak karena tidak ada suatu ungkapan yang lebih buruk daripada ungkapan yang menyatakan maktaroka al awalna il akhirina syaya. Generasi terdahulu tidak lagi meninggalkan sesuatu untuk dipikirkan oleh gerakan berikutnya, atau diciptakan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah diciptakan.
laisa bil amkan abda'u bima khana. Dalam perspektif Muhammadiyah, tasdid mempunyai dua pengertian. Yang pertama, pemurnian atau purifikasi. Maksudnya, menjaga agar tuntunan agama Islam tetap terjaga bagaimana aslinya. Yang kedua, tajdid berarti pengembangan atau inovasi atau pemodernan terhadap nilai-nilai ajaran Islam. Untuk merealisasi tajdid ini perlu adanya kerja keras yang dalam terminologi Muhammadiyah disebut ijtihad. Dalam pandangan Muhammadiyah, pengertian ijtihad bagaimana hasil Munas Tarji Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta tahun 2000 adalah mencurahkan segala kemampuan berpikir dalam menggali dan merumuskan ajaran Islam berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu. Itulah sebab Muhammadiyah menganggap bahwa pintu ijtihad masih terbuka sepanjang adanya dinamika Islam dan umat Islam itu sendiri. Muhammadiyah selalu melangkah dan bergerak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, serta menunjukkan metode-metode baru dalam melaksanakan ajaran agama Islam di tengah-tengah kehidupan dan perkembangan masyarakat. Ciri yang sangat melekat pada gerakan adalah sebagai gerakan tajdid atau reformasi. Sejak awalnya berdirinya menempatkan diri sebagai salah satu organisasi yang berkhidmat untuk menyebarluaskan ajaran Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Sifat tajdid yang dilakukan Muhammadiyah tidak hanya sebatas pada pengertian upaya memurnikan ajaran Islam dari kotoran yang menempel pada tubuhnya, melainkan juga termasuk upaya melakukan pembaharuan dalam hal melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk lebih memudahkan pemahaman akal manusia, maka tajdid di sini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tajdid dalam pengertian pemurnian dan tajdid dalam pengertian pembaharuan. Tajdid dalam pengertian pemurnian dapat disebut dengan purifikasi, sedangkan tajdid dalam pengertian pembaharuan disebut juga dengan reformasi atau reformation. Berdasarkan hal tersebut, maka Syarikatan Muhammadiyah adalah sebuah gerakan tajdid yang tergolong dari purifikasi dan sekaligus reformasi. Itulah sedikit penjelasan tentang gerakan tajdid. Semoga bisa dipahami dalam pelaksanaannya. Yang keempat, kita masuk kepada Muhammadiyah sebagai gerakan nasional. Setelah 1 abad berdiri, Muhammadiyah, organisasi keagamaan ini tetap eksis hingga sekarang. Posisi Muhammadiyah dalam dinamika permasalahan kehidupan nasional, global, dan dunia Islam memegang peran penting dalam kemajuan bangsa. Hal ini dapat dilihat dari peran Muhammadiyah secara umum, yaitu satu, sebagai salah satu komponen bangsa, Muhammadiyah bertanggung jawab atas berbagai upaya untuk tercapainya cita-cita bangsa dan negara. Yang kedua, sebagai warga dunia, Muhammadiyah senantiasa bertanggung jawab atas terciptanya tatanan dunia yang adil, sejahtera, dan berperadaban tinggi sesuai dengan misi membawa pesan Islam sebagai rahmatan lil alamin.
Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Muhammadiyah berdiri di barisan depan dalam melakukan reformasi kehidupan nasional di berbagai bidang kehidupan agar Indonesia tidak ketinggalan dari negara-negara tetangga dan lebih jauh mampu tumbuh dan berkembang menjadi negara dan bangsa yang maju, adil, makmur, bermartabat dan berdaulat. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti peningkatan kesehatan dengan mendirikan rumah sakit Islam. Dalam pendidikan, Muhammadiyah juga mendirikan lembaga pendidikan dari tingkat TK hingga perguruan tinggi. Muhammadiyah merupakan organisasi yang penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik kekuasaan, kecuali lebih banyak memberikan saran moral dan tidak akan pernah terlibat politik praktis. Kini gerakan Muhammadiyah sangat luas perkembangannya. Sebagian orang ada yang menyebut bahwa gerakan Muhammadiyah saat ini bukan lagi menjadi gejala lokal dan nasional, tapi juga internasional. Hal ini didasarkan jaringan struktural Muhammadiyah yang bukan hanya berada di seluruh Indonesia, tapi juga sudah menembus batas-batas teritorial antar negara. Menurut data yang dilansir dalam buku Profil 1 Abad Muhammadiyah tahun 2010, Muhammadiyah telah memiliki setidaknya 13 buah cabang istimewa yang berada di luar negeri. Ke-13 pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah atau disingkat PCIM tersebut antara lain PCIM Kairo, Mesir yang pertama, yang kedua PCIM Jerman, yang kedua PCIM Inggris, maksudnya yang ketiga. Karena yang keempat PCIM Libya, yang kelima PCIM Kuala Lumpur, yang keenam PCIM Perancis, yang ketujuh PCIM Amerika, yang kedelapan PCIM Jepang atau Jepang, yang kesembilan PCIM Islamabad Pakistan, 10 PCIM Australia. Dinukil dalam LPI PP Muhammadiyah Profil 1 Abad Muhammadiyah 2010 halaman 368. Itulah jaringan dari Muhammadiyah dunia yang perlu diketahui, sehingga gerakan yang murni atau gerakan yang untuk menghidupkan kembali ajaran-ajaran Islam menurut Nabi Muhammad SAW harus kita selalu menggerakkan, mensolidasikan, dan memperjuangkan agar Islam tegak kembali sesuai dengan yang kita inginkan, kembali pada ajaran Al-Quran dan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Teruslah berjuang sampai maut datang demi kehidupan masa datang. Ridho Tuhan akan menang. Bahkan ini ke moto kita agar tetap berjuang dan berjuang. Kemudian kita masuk kepada tugas. Dari tugas di pelajaran yang sudah kita pelajari dari gerakan Islam, dakwah, tasdid dan nasional. Nanti kalian membentuk kelompok, kemudian mengamati lingkungan sekitar, bisa dari media lain, koran, buku, internet,
untuk mencari berbagai gerakan-gerakan Islam, gerakan dakwah, dan gerakan tajdid serta nasional, apa saja yang bisa digali, kemudian diskusikan dengan teman-temannya. Kalau sudah mantap, kemudian silahkan kalian bisa dipresentasikan hasil daripada diskusi kalian tentang gerakan Muhammadiyah ini, agar kita bisa mengetahui langkah-langkah selanjutnya atau langkah-langkah yang baru dilaksanakan Muhammadiyah dalam masyarakat, khususnya dalam gerakan yang kita pelajari ini. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.